Pemirsa Hope Channel Indonesia yang budiman, kita bertemu kembali pada acara Kamu Bisa episode yang ke-18. Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa adalah sebuah acara program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dibuat oleh Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah perkumpulan pebisnis profesional Advent. Malam ini kita akan membahas tentang budidaya ketimun. Ketimun, mentimun, timun adalah hal yang sudah biasa kita dengar. Kita akan mendengarkan sharing dari seorang praktisi pertanian, petani ketimun dari Sulawesi Utara. Kita sapa dulu Bapak Audi Suot. Beliau adalah seorang guru namun juga seorang petani. Beliau berasal dari Tompaso, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Selamat malam Pak Audi. Oke, selamat malam dan salam sehat untuk semua. Salam sehat. Apa kabar di Sulawesi Utara? Baik? Baik, sehat-sehat. Baik. Baik, malam ini seperti biasa pemirsa kita akan didampingi 3 orang narasumber ahli. Yang pertama adalah Profesor Insinyur Daniel Saputra, Master of Science Agriculture Engineering PhD. Beliau adalah dosen dari Universitas Sriwijaya dan beliau adalah pakar teknik pertanian. Selamat malam Prof. Daniel. Selamat malam, salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Hujan di Palembang? Panas. Panas ya? Tapi mendung. Ya, Jakarta hujan hari ini. Baik, narasumber yang kedua adalah Dr. Insinyur Johana Taribuka MP. Beliau adalah dosen Universitas Patimura. Beliau adalah pakar proteksi pertanian. Selamat malam, Dr. Johana. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Apa kabar di Ambon? Kita semua. Baik. Panas, Pak. Panas hari juga ini ya? Panas, tapi semalam hujan. Baik. Ya. Baik, terima kasih Dr. Johana. Narasumber kita yang ketiga adalah Dr. Insinyur Zakaria Sukom MP. Beliau juga adalah dosen Universitas Patimura dan beliau adalah pakar budidaya pertanian. Selamat malam Pak Dr. Hukom. Ya, selamat malam. Apa kabar? Pak Siboro, selamat malam Permisa. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa Hope Channel, malam ini kita akan membahas ketimun atau mentimun atau timun. Timun adalah tanaman berasal dari Asia Utara. Satu keluarga labu-labuan ya. Jadi satu keluarga dengan semangka dan melon. Oleh karena itu kandungan airnya tinggi, bisa dipergunakan untuk sayuran, lalapan, asinan, dan memiliki khasiat kesehatan serta kosmetik untuk kosmetik. Ada beberapa varietas ketimun. Yang pertama adalah ketimun lokal yang kita bisa lihat nanti yang dibudidayakan oleh Pak Audi. Kemudian ada ketimun Jepang atau Kyuri, agak lebih pekat warnanya. Kemudian ada zucchini atau courgette, terong Itali, dan yang terakhir timun suri. Ini biasa dipakai untuk sebagai sirup ya. Baik, kenapa kita membahas ketimun pada malam ini? Dari sisi bisnis, ini adalah bahan baku industri herbal dan kosmetik serta makanan. Kemudian cepat panen, nanti kita akan dengarkan dari Pak Audi, bahkan 45 hari, 1,5 bulan sudah bisa dipanen. Kemudian margin bisnisnya lumayan, saya dengar dari Pak Audi kira-kira 80% marginnya. Nanti kita tanyakan lebih lanjut bagaimana Pak Audi mengelolanya. Kemudian pemeliharaannya gampang dan murah, dan tentunya saat ini juga memiliki potensi ekspor. Jadi bisa diekspor. Banyak negara yang membutuhkan ketimun atau mentimun. Dari sisi konsumen, seperti yang saya sampaikan tadi, banyak kegunaannya. Bisa jadikan lalapan, acar, asinan, sirup, ya, alat-alat kosmetik, ya, masker wajah, ya. Kemudian kandungan nutrisinya tinggi. Ada vitamin, mineral, enzim, asam amino. Serta memiliki sifat diuretik. Jadi sifat pendingin dan pembersih. Jadi timun ini banyak sekali kegunaannya dari sisi konsumen. Baik, kita akan mulai berbincang-bincang dengan Pak Audi. Mungkin boleh diberikan informasi dulu Pak Audi. Pak Audi berasal dari Tompaso, Sulawesi Utara. Ini tanam ketimunnya dalam lokasi seperti apa? Ketinggian berapa? Situasi di Tompaso, curah hujan, sinar matahari, model tanahnya seperti apa? Mungkin boleh dijelaskan dulu Pak Audi. Oke, kita di Tompaso di sini daerah pertanian, dataran
menengah, dan di sini sangat cocok untuk tanaman-tanaman seperti ketimun. Tanahnya subur. Sekali lagi dia berdekatan dengan gunung berapi Soputan, makanya tanahnya sangat subur dan banyak keuntungan yang diperoleh lewat bisnis tanaman ketimun ini. Ketinggian berapa tanah di sana, Pak Audi? Ya, Pak. Ketinggian dari dataran dari laut berapa tingginya tanah di Di Tompaso? sini sekitaran 600 meter 600 diukur ya? dari di atas permukaan laut. 600 di atas permukaan laut. Suhu berapa di sana? Kalau di sini suhu normalnya main di 23-24 derajat. 23-24 ya, seperti Bandung mungkin kalau di Pulau Jawa ya. Curah hujannya kira-kira seperti apa di sana? Kalau di sini curah hujannya normal untuk kita, tidak setiap hari walaupun sekarang saat-saat musim hujan pada bulan-bulan November Desember, tetapi curah hujan di sini stabil. Tidak, sekitar seminggu dia turun 2-3 kali. Mengenai kelembapan udara di daerah Tompaso seperti apa? Di sini untuk kelembapan udaranya kering atau tidak lembab? terlalu lembab ya dibanding, Ya, mungkin karena dingin kita ya. bukan daerah ketinggian kan. Baik, jadi Pak Audi menanam di Tompaso pada ketinggian kira-kira 600 ya. Dataran yang datar atau bergelombang atau seperti apa, Kita Pak Audi? di sini datar, kita di sini daerah tanahnya yang datar. Baik, mungkin kita tanya dulu Pak Dr. Hukom. Kira-kira timun ini cocok ditanam di daerah seperti apa? Mungkin Pak Dr. Hukom boleh. Apakah memang daerah Tompaso 600 meter di atas permukaan laut adalah yang ideal atau bisa di tempat tinggi ataupun rendah? Ya, baik Pak Siboro. Jadi yang sudah dilakukan Pak Audi itu sudah masuk pada kriteria untuk ketinggian tempat. Jadi rata-rata ketimun itu diusahakan dari dataran rendah sampai dengan dataran tinggi bisa pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tapi yang biasanya itu digunakan itu dari 200 sampai 800, sedangkan hasil yang optimal itu pada ketinggian 400 meter. Jadi yang sudah dilakukan oleh Pak Audi ya memang sudah masuk di dalam kriteria untuk nanti mendapatkan produksi timun yang optimal. Baik Pak Dr. Hukom, kalau mengenai tanahnya sendiri seperti apa untuk budidaya timun ini? Untuk jenis tanah rata-rata itu tanaman ketimun karena punya perakarannya yang dangkal, jadi dia membutuhkan tanah jenis tanah yang agak gembur, sedikit liat, jangan terlalu banyak liat karena dia tidak tahan terhadap genangan air. Mungkin itu yang paling baik untuk tanaman ketimun ini. Jadi tanah yang gembur, banyak mengandung humus. Ya, kalau di tempatnya Pak Audi itu udah bagus karena jenis tanahnya berdekatan dengan akumulasi dari bahan vulkanik Gunung Merapi. Jadi memang tanahnya mungkin sudah bagus itu. Ya. Baik, jadi walaupun kandungan airnya tinggi, nggak boleh terlalu banyak air ya, Dr. Hukom ya? Iya, jadi untuk pengairan itu kita harus atur dengan buat parit untuk saluran drainase, karena tanaman ini juga ketimun ini dia sangat peka sekali terhadap kelembaban tinggi. Jadi kalau memang kita menanam di lahan biasanya harus dibuat parit atau saluran pembuangan air. Biasanya itu dibuat bedengan dengan ketinggian sekitar 30 sampai 40 cm supaya memang ketika
hujan ataupun pengairan yang berlebihan kalau di persawahan itu tidak terlalu bermasalah bagi perakaran. Baik. Baik. Mungkin seperti itu ya. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Prof. Daniel biasanya suka bicara tentang polybag. Ini mungkin Prof. Daniel bisa komentar apakah timun juga layak untuk ditanam di rumah atau polybag, seperti apa kira-kira? Baik, terima kasih. Tadi sudah disebutkan memang timun ini dapat tumbuh dari 0 meter bahkan, dari 0 meter, permukaan laut ya. sampai 1000 meter. Tetapi suhu yang paling bagus adalah antara 20 sampai 25. Ya, tadi belum disebut suhu 20 sampai 25, jadi di tempat di Tompaso tadi sekitar 23, 24 itu adalah suhu Cocok, optimum ya? untuk bertumbuh. Cocok. Jadi karena selang tempat tumbuhnya ini cukup luas ya, dari 0 sampai 1000 meter, maka timun juga bagus atau dapat kita tanam di polybag di halaman rumah kita. Memang dianjurkan untuk menanam hal-hal seperti itu. Jadi yang tanaman-tanaman dari 0 sampai 1000 kita tanam di halaman rumah. Jadi hanya saja tentu hasilnya tidak akan sebagus seperti yang ditanam di Tompaso atau di daerah yang tadi antara 600 sampai 400 sampai 800 meter. Ya, buahnya akan lebih besar. Kalau yang di polybag dia akan lebih kecil. Kenapa? Karena tanahnya juga masih sering digemburkan karena relatif cepat padat, masih ada berpasir sedikit, ya, dan pupuk kandang, perlu ada rambatan untuk memanjat timun ini, dan mesti rajin disiram, tapi tidak boleh tergenang akarnya. Ya, akar tidak tergenang, tapi dia perlu disiram. Kenapa? Karena dia membutuhkan air yang banyak. Karena respirasi dan transpirasi dari daun itu juga cukup tinggi. Dan istimewanya timun ini bukan hanya dari daun transpirasi, tapi juga dari buahnya. Khususnya seperti tadi timun yang ditanam oleh Pak Audi ini adalah timun yang hijau. Nah, ini istimewanya timun yang hijau ini ada klorofil di buahnya ini yang ikut bereaksi untuk mengambil CO2 dari udara, ya. CO2 dari udara untuk di ini. Jadi dia seperti punya stomata, mulut juga masuk dan keluar air juga yang banyak, menguap. Baik. Jadi dia perlu air banyak, tapi tidak boleh terendam. Jadi mesti sering disiram. Jadi kalau di halaman kita nanam dalam pot atau dalam polybag, ya, itu sudah cukup bagus untuk menambah sayuran bagi rumah kita. Baik, jadi gampang ditanam di sekitar rumah ya. Baik, sebelum kita melanjutkan berbincang-bincang dengan Pak Audi, kita lihat dulu video aktivitas beliau di Tompaso, Sulawesi Utara. Luar biasa video aktivitas Pak Audi yang sudah kita lihat. Pak Audi, ini untuk karena tanaman timun ini adalah tanaman merambat, berarti harus dipersiapkan tempat merambatnya ya Pak Audi? Iya. Yang kita gunakan untuk tempat merambat, kalau di bahasa kita di sini disebut patok, dengan menggunakan tali-tali yang ada.
Dan untuk menghemat biaya atau operasionalnya supaya lebih kecil, kita menggunakan bekas tanaman tomat supaya hemat biaya. Dan di sana kan patok sudah tidak memakai tenaga lagi untuk pematokan dan pemasangan tali. Karena secara alami ketimun itu akan bergantung sendirinya di tali-tali yang sudah bekas tomat bersamaan dengan patok yang ada. Baik, jadi Pak Audi setelah menanam tomat, kemudian dilanjutkan menanam ketimun ya? Iya, untuk mengefisiensi biaya operasionalnya jadi supaya tidak terlalu besar. Tujuannya efisiensi biaya ya. Namun ini satu keluarga ini, jadi mungkin hama dan penyakitnya sama. Mungkin boleh kita dengarkan pendapat dari Dr. Johana, apakah baik menanam timun setelah tomat atau seperti apa dari sisi hama dan penyakit? Masih mute. Masih mute, Dr. Johana? Ya, terima kasih Pak Suboro. Pemirsa, kalau kita melihat dari sistem pertanian yang sementara dilakukan Pak Audi, dari sisi ilmu hama dan penyakit itu agak tidak menguntungkan karena dia merupakan satu rumpun. Jadi tanaman tomat dengan tanaman ketimun, kemudian kentang itu merupakan tanaman serumpun. Dia berasal dari keluarga yang sama. Sehingga kalau kita menanam setelah pergantian itu dengan keluarga yang sama, itu tentunya dia punya penyakit ataupun hama juga itu sama. Sehingga memudahkan kerusakan pada tanaman. Misalnya saja tadi ketimun, sebelumnya tomat kemudian ditanam ketimun, maka kemungkinan besar penyakit yang ada pada tanaman tomat akan menjadi inang juga pada tanaman ketimun, Pak. Baik, kira-kira gitu. Jadi sehingga untuk memutuskan siklus hidupnya, jangan menanam ketimun setelah menanam tomat. Mungkin pergiliran tanamannya diatur dengan rumpun yang lain dulu. Misalnya saja Bapak menanam jagung, kemudian baru menanam tomat, gitu. Atau padi. Nah, gitu. Sehingga walaupun itu dari sisi cost-nya itu agak sedikit tinggi karena mesti tanam lancaran lagi, membuat tali lagi, gitu. Tetapi dari sisi kerugian disebabkan oleh hama maupun penyakit itu kita dapat minimalisir. Makasih. Terima kasih Dr. Johana. Jadi nanti kita akan bicara lebih lanjut tentang hama dan penyakit. Namun ini masukan yang baik buat Pak Audi ya. Tapi tentunya dipertimbangkan dengan biaya. Pak Audi boleh cerita bagaimana pembibitan dari ketimun ini? Beli bibit dari mana? Kemudian apakah ditanam di tempat tertentu sebelum dipersiapkan ke media tanam atau seperti apa? Oke, untuk bibitnya kita beli di toko pertanian di daerah kita. Saya ambil untuk bibitnya adalah Safati F1 yang diproduksi oleh Panamera. Dan di bibit sini lumayan banyak di toko-toko pertanian yang ada. Dan sebelum dilakukan penanaman, kita di sini rendam. Bibitnya direndam 4-5 jam, direndam dengan air yang hangat. Setelah itu dikeringkan dan kita langsung tanam di tanah yang sudah disiapkan. Jadi tanah di sana sudah dibajak, sudah dibentuk bedengan seperti yang saya lakukan atau dicangkul. Kemudian digali, dibuat lubangnya di sana kurang lebih 5-10 cm. Kemudian ditaruh pupuk dasarnya di sana, bisa NPK, bisa SP. Kemudian lubangnya ditutup dengan tanah, bibitnya ditaruh dan ditutup lagi. Kedalaman bibitnya supaya cepat tumbuh dilakukan 2-3 cm kedalaman di dalam tanah. Tadi tujuannya direndam air hangat itu untuk apa Pak Audi? Kita lakukan perendaman ini supaya kuncup dari bibit ini cepat tumbuh. Oh, dengan demikian akan cepat tumbuh ya setelah direndam ya? Iya, dan membuang yang tidak akan tumbuh seperti biji atau bibit yang timbul di atas air itu kita dibuang.
yang tinggal di dalam air itu yang kita rendam dan kita tanam. Baik, jadi penyemaiannya langsung ya ke tanah ya, bukan pakai media tanam ya. Iya, kita tidak menggunakan wadah lain seperti polybag untuk ditanam, disemai, tetapi kalau di sini kita lakukan tanam langsung di tanah. Baik, terima kasih Pak Audi. Mungkin Pak Dr. Hukom boleh memberikan komentar terkait pembibitan dan penanaman ini. Apakah ada plus minusnya untuk langsung atau melalui polybag? Ya, baik Pak Siboro, ini menyangkut tentang semaian benih ketimun ya. Jadi yang Pak Audi sudah jelaskan itu sistemnya tanam langsung di lapangan. Nah biasanya kalau tanam langsung di lapangan memang ada resiko. Jadi mungkin saja walaupun sudah seleksi melalui perendaman dan diambil benih yang tenggelam, artinya benih itu dianggap bernas dan memang punya figur atau viabilitas tumbuh yang baik. Namun terkadang ada beberapa hal yang menyebabkan sehingga dia mengalami masalah dalam proses pertumbuhan dari biji atau benih menjadi tanaman, bibit. Oleh karena itu banyak petani itu dianjurkan supaya menyemai dulu benih di dalam polybag, tapi bukan di dalam bedengan pesemaian. Mengingat karena tanaman ketimun ini dia punya kemampuan recovery akar itu lambat atau pembentukan suberin, sehingga kalau memang disemai pada bedengan kemudian dicabut akarnya ada yang putus ditanam di lapangan, itu lambat untuk nanti pertumbuhan selanjutnya karena akar itu mengalami penyembuhan yang lama. Nah, oleh karena itu dianjurkan supaya disemai di dalam kotak-kotak yang terbuat dari daun pisang, atau paling bagus itu adalah dari kantong plastik yang dikhususkan untuk pembibitan, sehingga diisi dengan media tanah berbanding pupuk kandang 1:1, kemudian ditancapkan satu benih. Nah, tapi sebelumnya itu benih diseleksi tadi, direndam dengan air atau air panas untuk menstimulasi pucuk cotyledon untuk pertumbuhan pucuk itu, supaya memang kita bisa dapat presentasi tanaman yang akan kita tanam di lapangan. Nah, lalu kita tanam pada polybag itu nanti sudah tumbuh 2-3 daun, dianggap sempurna, dipindahkan ke lapangan dan memang itu aman. Nah, kalau untuk pembibitan khusus untuk hidroponik, nah itu nanti disemai di repol juga. Nah, selain dari itu perendaman itu kan ini selain dari stimulasi tunas, tapi paling banyak itu bertujuan untuk membebaskan benih itu dari terbawanya penyakit dari benih itu sendiri dari lapangan, sehingga benar-benar aman nanti di lapangan. Mungkin itu dari segi pembibitan, Pak. Baik. Mungkin pesemaiannya itu paling bagus. Jadi ada dua, yang tadi benar dilakukan oleh Pak Audi di langsung tanam lapangan, boleh, tapi diseleksi. Tetapi yang paling penting itu disemai di dalam polybag, supaya langsung tanam dengan media-medianya, polybag pembibitan, sehingga aman di lapangan. Baik. Dan tidak ada penyulaman, kalau tanaman mati tidak ada penyulaman. Baik. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih Dr. Hukom. Jadi kelihatannya pertimbangan Pak Audi untuk efisiensi biaya ya Pak Audi ya. Jadi langsung ditanam ke media tanam ya. Dari pengalaman Pak Audi, bibit yang ditanam berapa persen yang tidak tumbuh dengan baik?
masih mute Pak Audi. Pak Audi masih mute, silakan di-unmute. Masih mute kelihatannya Pak. Pak Audi mesti mute itunya. Mikrofon. Unmute dulu mikrofonnya. Oke. Kedengaran Ya, Pak? oke. Ya, Oke. silakan. Yang tumbuh yang kita tanam ketika bibit diseleksi itu sudah tumbuh bisa capai sampai 85 sampai 90% yang Oke. tumbuh. Yang lainnya itu gagal tumbuh dikarenakan ada ulat tanah yang sebelum dia muncul di atas permukaan tanah, ulat tanah sudah duluan memotong batang daripada tanaman ini. Jadi layu sebelum berkembang nih Pak Audi ya. Mungkin boleh kita tanyakan nasihat dari Dr. Johana supaya bagaimana supaya jangan layu sebelum berkembang. Ya, terima kasih Pak. Apa yang dilakukan Pak Audi itu memang sudah benar, perendaman dengan air hangat kira-kira 52 derajat Pak. Kalau kita pegang agak sedikit som-som kuku, itu sudah bagus. Itu seperti tadi Pak Sakarias katakan bahwa itu untuk mencegah meminimalisir penyakit tumbuhan. Kemudian Pak membersihkan juga dari ada kutu-kutu yang ada di bibit itu, benih itu. Nah, kemudian untuk meminimalisir terjadinya pemotongan oleh hama, khususnya ulat tanah itu bisa kita lakukan sebelumnya itu kita pakai kalau saya lebih senang dengan organik Pak. Kita bisa menggunakan di seputaran Bapak ada tanaman babadotan, itu bisa digunakan, ditumbuk, kemudian direndam bijinya, dicampur dengan air hangat itu, direndam, itu juga bisa mengusir hama dari situ Pak. Kira-kira begitu Pak. Baik. Jadi tidak selamanya kita harus menggunakan pestisida. Karena selalu saya tekankan bahwa pestisida itu mempunyai dampak yang sangat buruk, di mana kita untuk mendapatkan posisi tanah yang gembur lagi atau seperti semula itu susah sekali. Nah, sehingga saya selalu saya menekankan bahwa lebih baik kita gunakan pestisida botani. Baik, Gitu, terima Pak. kasih. Terima kasih. Jadi setelah ditanam berapa lama tumbuh kemudian Pak Audi bibit yang ditanam tadi? Kalau nggak salah dari satu lubang ada 2 bibit ya Pak Audi ya? Iya, dari satu lubang kita tanam 2 dengan jarak 50 cm sampai 60 jarak setiap lubang yang ada di bedengan yang ada. Yang ditanam dia tumbuh 4 sampai 5 hari setelah tanam, muncul daun yang kedua, ada 2 daun yang muncul di atas permukaan tanah. Dan selanjutnya dia akan muncul 4 ketika 10 sampai 12 hari. Jadi sekitar 10-12 hari. Baik, para pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah yang satu ini. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Jurnal Asosiasi Gizi Amerika menemukan bahwa balita berumur 12 bulan ke atas mengkonsumsi sepertiga asupan kalori harian mereka dari cemilan di antara jam makan. Cemilannya pun menjadi kurang bergizi dengan bertambahnya umur mereka. Pola makan buah dan sayur yang rendah dan pola makan makanan manis dan berlemak yang tinggi mulai berkembang di antara umur 12 sampai 24 bulan. Dan pola ini cenderung menjadi mapan pada usia 24 bulan. Itu faktanya, tetapi ada pengharapan. Para orang tua dapat mendirikan dasar pola makan sehat sejak dini pada saat kebiasaan dan preferensi makanan anak-anak sedang terbentuk. Perubahan makanan yang sederhana seperti menawarkan cemilan yang lebih bernutrisi dapat menolong pencegahan obesitas dan penyakit kronis pada anak-anak kita. Jadi tukarlah gummy bear dengan blueberry dan lihatlah mereka berkembang menjadi lebih sehat dan lebih gembira.
Baik pemirsa, jika ada pertanyaan nanti silakan disampaikan melalui call center Hope Channel Indonesia atau melalui chat di YouTube maupun di Facebook Live. Baik, kita lanjutkan. Pak Audi, ini kan panen dalam 45 hari. Bagaimana perawatan dan pemeliharaannya setelah tumbuh tadi dalam 10-12 hari? Oke, untuk perawatannya, di saat kita tanam pertama kita sudah menggunakan pupuk dasar, dan setelah dia tumbuh sekitaran 7 hari kita juga menggunakan pupuk di sana, tetapi masih lebih banyak menggunakan pupuk dengan nitrogen tinggi. Yang kita gunakan ada urea, dan setelah 14 hari kita kembali menggunakan pupuk NPK, dan selanjutnya kita pupuk setiap minggu, setiap 7-10 hari sampai mendekati panen. Itu untuk pemupukan. Dan untuk penyemprotan hama, kita lakukan yang pertama adalah sebelum tanam sudah disemprot pestisida untuk ulat tanah, dan setiap 5 hari sampai 7 hari atau minimal 1 minggu sekali kita lakukan penyemprotan untuk hama-hama yang muncul seperti kumbang daun dan hama lainnya, juga penyakit-penyakit yang muncul. Baik, Pak Audi, kalau penyiangan, pengairan, kemudian pemangkasan, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ketika umur 21 hari, ini 21 hari atau 3 minggu sudah muncul gantungan alami dari pohon ketimun, dan dia akan bergantung pada patok yang sudah disediakan dengan tali-tali yang ada. Kemudian untuk penyiraman, kita lakukan dia selain penyiraman alami dari air hujan, kita lakukan penyiraman air setiap minggu sekali dengan tersedianya air di sekitaran lahan yang ada, karena daerah persawahan, jadi untuk air sangat banyak. Dan untuk pekerjaan dalam hal pembersihan kebun, kita hanya melakukan sekali di usia 21 hari, dan setelah itu tumbuhan dia sudah mulai bertumbuh dengan daun-daun yang lebat, sehingga rumput-rumput yang ada di bagian bawah daripada tanaman itu sudah lambat untuk tumbuh karena kesuburan daripada ketimun yang dia bertumbuh cepat. Baik, terima kasih Pak Audi yang sudah menceritakan perawatan, pemeliharaan, dan pemupukan. Mungkin kita dengarkan komentar Dr. Hukom terkait perawatan, pemeliharaan maupun pemupukan, terutamanya pemupukan. Apakah sudah cukup apa yang dilakukan oleh Pak Audi, atau mungkin ada resep-resep lain yang perlu disampaikan Pak Hukom? Ya, baik Pak Siboro. Menyangkut dengan pemeliharaan yang sudah dilakukan oleh Pak Audi, ini cara tradisional ya, jadi masih menggunakan cara-cara yang lama. Tentunya itu menyita banyak waktu dan tenaga. Kalau kita mulai dari penanaman, kemudian kita menyiangi, kemudian kita memberikan pupuk, itu ada waktu-waktu yang berlanjutan, itu tentunya makan tenaga dan makan biaya. Tetapi untuk teknik budidaya yang lebih efisien, itu pada waktu pengolahan tanah, itu sudah langsung diberikan pupuk. Jadi pupuk sudah diberikan bersamaan dengan pengolahan tanah. Nah, karena Pak Audi ini pakai di hamparan luas di sawah, di ladang, nah, tetapi yang dianjurkan itu kalau paling baik itu menggunakan mulsa perak plastik, itu untuk tanaman ketimun yang sekarang banyak petani gunakan itu untuk mendapatkan produktivitas dan kualitas yang baik. Jadi pakai mulsa plastik perak, Pak. Jadi setelah diolah tanah, dibuat bedeng, kemudian bersamaannya dikasih pupuk. Nah, diolah ya pupuk itu Pak NPK, biasanya pupuk kandang dengan pupuk NPK. Lalu diolah, kemudian di setting bedeng dan ditutupi dengan
mulsa plastik tadi. Kemudian baru dibuat lubang tanam sesuai dengan jarak tanam. Nah, itu lebih efisien, tidak makan tenaga yang banyak, dan tanaman juga sehat. Tidak kalau umpamanya proses pemupukan berlanjut, kemudian penyiangan yang berlanjut seperti yang dilakukan oleh Pak Audi, itu bisa saja mengganggu perakaran maupun juga mengganggu proses-proses lain seperti pengguguran bunga karena bersinggungan dengan orang atau apa, itu juga mempengaruhi penurunan produksi. Jadi kalau pakai sistem menggunakan mulsa perak plastik itu lebih aman dan nyaman. Nah, biasanya kalau pupuk itu sudah ada takarannya. Ya, biasanya orang menggunakan pupuk organik itu rata-rata 20 ton per hektar ya. 20 ton per hektar, lalu ditambah dengan pupuk NPK kompleks. Nah, itu sekitar 300 sampai 600 kilogram per hektar. Itu sudah standar itu. Nah, cuma perlu kita ketahui bahwa kalau kita punya tanah masih subur, nah kita kurangi dosis. Nah, karena juga ada yang dari pupuk kandang itu kan dia mengandung nutrisi juga, tergantung dari jenis pupuk kandang, apa. Nah, apa dari kotoran ayam, dari kotoran kambing atau sapi itu kan berbeda kandungannya. Jadi perlu juga diketahui berapa kandungannya, atau juga dari kompos tanaman. Nah, itu juga berbeda. Nah, di situ kita bisa tahu di tanah kita punya ada berapa, di komposnya atau di pupuk kandangnya kita punya berapa, lalu kita harus kasih hara atau pupuk NPK dan lain-lain itu berapa banyak, sehingga lebih efisien dan nanti tidak terjadi pengerusakan pada tanah kalau itu dia terakumulasi tidak diambil oleh akar lalu tanah menjadi rusak. Kalau tanah menjadi rusak, kalau ada hujan juga dibawa oleh air lalu merusak badan-badan air yang mengancam kesehatan manusia. Ini yang perlu dipikirkan. Seperti yang tadi dikatakan Ibu Yohana, jadi mungkin kita lebih fokus ke menggunakan sistem pemupukan pertanian organik yang memang betul-betul sudah bisa dimanfaatkan. Baik. Untuk mensuplai nutrisi. Ya, mungkin itu ya. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Ini timun yang di meja saya ini kecil ya. Kalau Pak Audi hasilnya berapa senti Pak Audi? Untuk bobot buah yang dihasilkan pada minggu kemarin di saat panen, dicoba ukur dia bisa capai 270 gram per buah dengan panjang 25 sampai hampir 30 cm. Ada mungkin Pak Dr. Hukom ada kuncinya supaya buahnya besar atau pupuk apa atau seperti apa? Supaya buahnya besar. Iya. Jadi ukuran buah panjang, dalam hal ini panjang dan diameter buah, kemudian beratnya, nah itu tergantung dari pemupukan. Jadi makanan yang tersedia. Oleh karena itu dilakukan pemupukan sesuai dengan rekomendasi yang sudah dianjurkan. Itu paling bagus. Jadi yang selama ini direkomendasikan kalau kita pakai pupuk kandang ayam itu pakai NPK perbandingan 16 itu sebanyak 600 kg per hektar. Tapi kalau kita menggunakan pupuk kacing itu lebih efektif lagi. Jadi cuma sekitar 2 ton per hektar itu meredus penggunaan pupuk NPK sekitar 150 kg per hektar. Nah, itu sudah merupakan tahapan yang sangat bagus sekali untuk mendapatkan ukuran panjang buah untuk konsumsi buah segar sekitar
15 sampai 20 cm dengan berat rata-rata itu sekitar 300 gram per buah. Itu sudah ada informasi-informasi hasil-hasil penelitian yang Baik, melaporkan seperti itu. Ya, baik. mungkin itu sehingga mendapatkan juga ini keseragaman buah itu ukurannya besar sama untuk nanti produksi yang lain. Lalu yang berikut juga selain dari pemupukan itu pemangkasan cabang, pemangkasan daun untuk meredusir pemanfaatan hasil fotosintat bagi cabang-cabang yang tidak produktif, sehingga betul-betul semua Nutrisi. asimilat atau fotosintat yang terjadi akibat dari proses fotosintesis itu diarahkan kepada pembentukan bunga betina dan juga untuk pembesaran bunga-bunga yang sudah mengalami polinasi untuk dipersiapkan untuk pembentukan buah. Nah, seperti itu. Ada juga yang lakukan pemotongan pucuk tanaman sehingga menghambat pertumbuhan vegetatif yang lebih banyak, karena ketika tanaman sudah masuk pada fase reproduktif itu diarahkan semua untuk pembesaran buah dan berat buah, panjang buah. Nah, sehingga memang benar-benar hasil fotosintat itu diarahkan untuk proses pembentukan panjang buah dan berat buah, juga kandungan-kandungan gizi yang terkandung di dalam buah itu. Nah, Baik. tergantung dari produk itu mau dipakai untuk apa, itu bisa di setting. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Dr. Hukom. Sebelum kita bicara mengenai hama dan penyakit, apakah mungkin ada tambahan lain dari Prof. Daniel untuk hasil produksi yang maksimal? Dari saya lebih banyak ke arah pasca panennya. Memang di timun ini respirasinya tinggi sekali, sehingga kalau bagi pedagang ya, jadi kalau kita nanam mau dijual mesti segera dijual. Karena kalau tidak mesti diberikan perlakuan pasca panen, dia suhunya mesti diturunkan dan kemudian mesti dibungkus ya. Dibungkus, karena kalau tidak terjadi penguapan, susut bobotnya tinggi sekali. Cepat dalam 24 jam bisa turun sekitar 10% bobotnya. Jadi itu memang risiko bagi pedagang pengumpul ya, atau pedagang perantara. Mereka mesti cepat atau mereka mengolahnya. Jadi dibungkus plastik yang diberi lubang ya, atau koran dan sebagainya. Ya, itu yang perlu saya tambahkan kalau kita mau berbisnis ya. Baik. Berbisnis dengan ini. Baik. Timun. Baik, terima kasih Prof. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait pemanenan. Pak Audi, boleh diceritakan hama dan penyakit apa yang selama ini dihadapi selain tadi ulat yang membuat layu sebelum berkembang? Oke, yang didapati di pertanian ketimun yang saya hadapi adalah hama seperti kumbang daun yang warnanya orange, kemudian ulat tanah, kemudian kutu daun, dan juga hama tikus yang memakan buah-buah yang masih kecil. Kemudian penyakit-penyakit yang didapati di saat bertumbuhnya pohon ketimun ini seperti busuk daun yang dibawa di daun-daun yang pertama dari pohon ini dia menjadi busuk daun. Kemudian juga ada bercak daun, kemudian juga ada sedikit busuk buah. Jadi buah-buah yang tidak tergantung pada patok yang ada, yang dia di atas tanah, ada sebagian buah yang busuk. Baik, kelihatannya banyak sekali hama dan penyakitnya Pak Audi ya. Ini bisa menggagalkan panen berapa persen ini? Untuk gagal panen biasanya untuk buah yang busuk dia barusan didapati sekitar 2 atau lebih, 2 sampai 3 karung. Dari berapa karung? 200 dari karung ya? Dari total panen yang ada. Kira-kira 200 karung, berarti 1% ya? Nggak terlalu banyak? Iya, Baik. tidak terlalu banyak.
Baik, mungkin kita boleh tanya ke Dr. Johana mungkin terkait hama dan penyakit ini. Apa yang perlu dilakukan oleh Pak Audi untuk bisa meminimalisir tadi 1-2 karung kegagalan? Ya, terima kasih Pak Soboro. Menyangkut penyakit dulu. Nah, biasanya itu pada tanaman berumur 3 minggu itu mulai muncul busuk pada pangkal batang. Nah, itu biasanya penyakitnya itu disebabkan oleh jamur. Nah, untuk meminimalisir itu tadi saya sudah katakan bahwa jangan menggunakan lahan yang sama untuk kita menanam tomat kemudian menanam ketimun karena itu dia mempunyai satu jenis penyakit yang sama tetapi dua inangnya. Ada bisa lebih dari tanaman untuk menyerangnya itu dia lebih dari 2 tanaman. Jadi kalau ketimun kemudian terong, kemudian kentang, kemudian tomat itu satu rumpun dia. Jadi kalau ditanam bergilir, tetap itu akan menyebabkan sakit pada tanaman tersebut. Kemudian kalau sudah kena penyakit, jangan dibuang begitu saja, dicabut dan dibakar, dikumpulkan, dibakar. Nah, kemudian bekas lubang tanam yang sudah terkena penyakit itu jangan digunakan dulu, agak pindah sedikit, sehingga kita di dalam lubang tanam yang pertama itu sudah ada bibit penyakit di situ, sehingga tidak akan menyebabkan tanaman yang ditanam ulang itu disulam, kita istilahnya sulam itu kena penyakit lagi. Jadi dipindahkan agak sedikit jarak tanamnya dipindahkan gitu. Nah, kemudian tadi yang seperti Pak Audi sudah lakukan dengan perendaman air hangat itu sudah betul untuk meminimalisir juga penyakit-penyakit yang ada atau terbawa benih. Nah, kalau saya lebih banyak itu Bapak menggunakan juga pestisida nabati. Tanaman-tanaman di seputaran Bapak itu banyak. Misalnya saja babadotan. Babadotan itu nanti kalau Pak Marki lebih tahu jenisnya seperti apa, bunganya seperti lancip kuning, ungu, warna bunganya ada ungu, kemudian ada juga putih, itu daunnya dipakai untuk jadi pestisida. Kemudian seperti nimba. Nah, itu juga nimba itu bisa kita gunakan. Nah, itu bahannya itu 100 gram kita tumbuk halus, direndam semalam, kemudian direndam dengan air kira-kira 2 liter, kemudian besok paginya kita saring, lalu ditambahkan dengan deterjen, misalnya saja Sunlight, sekitar 200 ml, kemudian dicampur rata, diaduk, dicampur rata, dan dimasukkan ke alat semprot. Yang penting sudah disaring sehingga tidak menutup lubang alat semprot itu. Nah, itu dipakai untuk menyemprot tanaman Bapak yang terserang ulat. Kemudian juga bisa di tanah juga itu kita bisa balik tanahnya dari bawah ke atas, dijemur sehingga spora ataupun penyakit itu akan mati kena sinar matahari. Baik, terima kasih Dr. Johana yang sudah memberikan penjelasan yang begitu dalam ya terkait dengan hama dan penyakit. Mungkin kalau ada yang ingin ditanyakan lagi oleh Pak Audi kepada Dr. Johana terkait dengan hama dan penyakit. Saya tambahkan satu lagi, Pak. Silakan. Sebaiknya itu lanjaran itu ditambah sehingga tanaman tidak di atas permukaan tanah. Kenapa? Karena tikus itu juga memakan buah-buah yang muda, gitu. Kalau tergantung itu kemudahan untuk tikus makan itu
agak sedikit Berkurang ya. kecil kemungkinannya, Karena ya berkurang kemungkinan untuk Tikusnya dimakan harus tikus. naik ya, manjat ya. Kalau di bawah tetap dimakan, dimakan tikus. Jadi harus ditambah lanjarannya, sehingga bergantung gitu. Nah itu saran saya, Pak. Baik, terima kasih Dr. Johanna. Jadi mungkin karena tempat dari lokasi pertanian Pak Audi ini masih alamiah ya, mungkin hama dan penyakitnya mungkin belum terlalu mengganas ya. Tapi ada yang mau ditanyakan Pak Audi ke Dr. Johanna mungkin terkait hama dan penyakit? Atau cukup jelas? Oke, cukup jelas, masukannya juga sudah sangat baik. Baik, terima kasih. Baik, sebelum kita lanjut, kita baca dulu beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa. Pertanyaan pertama dari Resi Gotama dari Village Patagonia de Latinos, PSD ya, Tangerang. Pertanyaannya sebagai berikut. Menanam ketimun yang terbaik di ketinggian berapa meter dari permukaan laut? Kalau musim hujan, bagaimana cara mengatasinya supaya tidak gagal panen? Dan pupuk apa saja yang tepat dan obat-obat hama? Berapa umur tanam ketimun? Mungkin sebagian besar sudah dijawab tadi, tapi nggak ada salahnya. Mungkin boleh Dr. Hukom boleh bantu jawab ketinggian berapa yang optimal? Kemudian kalau musim hujan bagaimana mengatasinya supaya tidak gagal panen? Terkait pupuk sudah dijelaskan mungkin, tapi boleh diulang kembali sedikit. Silakan Dr. Hukom. Ya, baik. Jadi menyangkut ketinggian tadi sudah dijelaskan, yang paling baik itu adalah rata-rata 400 meter ya, 400 meter dari permukaan laut. Namun untuk mencegah kegagalan panen pada waktu musim hujan, nah ini yang paling banyak dilakukan dalam budidaya secara hidroponik. Itu salah satunya. Di samping itu hasilnya bagus, produktivitas tinggi, ukurannya seragam, dan kandungan gizinya itu memang memadai karena diberi pupuk lengkap dan sesuai dengan kebutuhan tanaman, dan setiap fase pertumbuhan itu tidak pernah ada mengalami kekurangan hara karena itu disuplai secara terus menerus. Tetapi kalau di lapangan, nah ini yang jadi masalah kalau ada musim hujan yang lebat, petani harus menanggung resiko akibat dari kebanjiran atau ada banyak air yang tergenang menutupi bedengan, nah akar-akar menjadi busuk dan itu menyebabkan kegagalan panen. Namun ada strategi yang dilakukan oleh petani di sistem konvensional ini, yaitu mereka buat rumah plastik untuk menghindari terpaan curah hujan yang cukup tinggi pada hujan yang lebat, dan dibuat parit, dibuat bedengan yang agak tinggi, lalu dibuat parit saluran drainase sehingga tanaman aman walaupun dalam kondisi musim hujan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi Dr. Hukom sudah menyampaikan tentang penggunaan hidroponik ya. Tapi saya kurang lazim melihat ketimun di hidroponik. Apakah memang karena apa kira-kira Dr. Hukom? Biasanya sayur yang banyak. Iya, bisa. Ketimun di hidroponik justru malah lebih baik hasilnya. Ya? Jadi hidroponik itu kan ada macam-macam jenis. Jadi ada hidroponik yang memang medianya air, ada juga yang medianya substrat. Nah itu yang biasa dilakukan. Jadi yang paling banyak itu yang di media di hidroponik substrat itu yang paling bagus. Karena memang dia betul-betul bisa menyimpan air dengan mengandung hara, lalu dia mensuplai untuk kebutuhan tanaman. Jadi memang itu sudah berkembang. Baik. Namun banyak yang belum melakukannya karena memang perlu kajian-kajian. Nah seperti itu sehingga tidak rugi.
Baik. Tapi yang jelas bahwa pada sistem hidroponik itu lebih unggul. Untuk semua jenis tanaman apa saja lebih unggul dan hasilnya itu 2 kali lipat. Biasanya hasil 2 kali lipat. Baik. Biasanya untuk yang varietas-varietas hibrida itu yang biasanya dilakukan dalam sistem hidroponik itu karena biaya operasionalnya tinggi, bisa mengimbangi dengan harga jualnya juga yang bagus. Baik. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi mungkin kualitasnya baik, namun mungkin skalanya ya, mungkin yang mungkin tidak bisa menandingi budidaya ketimun di lahan biasa. Baik, mungkin kita bicara soal panen. Tadi Pak Audi sudah menyampaikan bisa panen 45 hari. Boleh diceritakan Pak Audi kembali mengenai tahapan panen, ketika situasinya seperti apa, berapa lama, kemudian apakah panen yang pertama diikuti dengan panen-panen berikut? Silakan Pak Audi. Oke, untuk masa panennya, panen yang pertama dia pada hari ke-45 atau 50 hari setelah tanam, atau 1 bulan setengah sudah bisa panen, itu panen yang pertama. Panen yang pertama dari luas lahan 1.500 meter persegi itu bisa didapat satuan 20 karung untuk panen pertama. 3 hari setelah itu dipanen juga untuk panen yang kedua. Juga setiap 3 hari dipanen, karena kalau terlalu lama dalam jangka waktu untuk panen, buahnya akan matang, dan untuk buah matang ini tidak disukai di pasaran yang ada, karena disukai ini ada warna hijau yang belum matang, belum berwarna kuning. Dan diperoleh bisa mencapai 6 kali panen, dengan setiap panen yang ada itu berbeda untuk volume yang ada. Puncak panen pada panen yang ketiga, 4, dan 5. Jadi untuk panen pertama dan panen terakhir itu jumlahnya menurun. Dan didapati waktu panen ini kisaran 200 karung lebih. Jadi 200 karung ini dia untuk ukuran yang besar, dan untuk ukuran yang kecil, sedang dan kecil dia capai 20 karung. Jadi total yang diperoleh 220 karung. Jadi 6 kali panen kira-kira ya, Pak Audi ya? Iya. 200 karung itu per karung 50 kilo ya? Satuan yang kita gunakan adalah karung ukuran beras yang satuannya 50 kilogram. Ini untuk tanah 1.500 meter persegi ya? Iya, untuk luas 1.500 meter persegi. Jadi kira-kira 10 ton ya Pak Audi ya? Kurang lebih 10 ton ya. 10 ton ya. Jadi 1.500 meter persegi bisa dapat 10 ton. Kira-kira harga berapa nih Pak Audi? Waktu panen pertama dia kisaran 60.000 per karung. Jadi kalau dirata-ratakan untuk 60.000 per karung, berbeda harga dengan ukuran yang kecil. Jadi kalau kita untuk ukuran yang besar, yang super, seperti pada video yang ada, berarti 60 kali 200 bisa capai 12 juta. 12 juta ya. 12 juta untuk tanah 1.500 meter persegi, kira-kira 45 sampai 60 hari ya, Pak Audi ya? 2 bulan lah maksimal ya? 45 sampai. Ya, jadi biaya biaya untuk mengusahakannya kira-kira berapa Pak Audi sampai panen ini? Biaya ini operasionalnya sangat kecil karena sudah tidak ada biaya untuk pematokan, dan biaya lainnya karena sudah menggunakan bekas tanaman tomat yang ada. Jadi secara alami ketimun ini akan bergantung pada tali-tali tomat dan patok bekas tomat yang ada. Jadi untuk biaya sangat kecil. Biaya digunakan pada tanaman ketimun ini untuk bekas tomat kisaran 1,5 juta. Bibit yang ada dibeli 1 dos atau 10 bungkus, 60.000 per bungkus, dia kisaran 600.000. Dan untuk operasional lainnya dia kisaran 900 sampai 1 juta. Jadi total untuk operasionalnya sangat kecil, kisaran 1,5 juta. Baik, jadi kira-kira 12 juta hasil panen, biaya mungkin 3-4 juta ya?
atau lebih kecil? Biaya lebih kecil, 1,5 juta sampai 2 juta. 2 juta, berarti marginnya kira-kira 10 juta ya. Nah, pilihannya Pak Audi tadi biaya kecil, namun tadi Bu Johana mengatakan ada hama penyakit ya, tidak langsung dari tomat ke ini, mungkin perlu dipertimbangkan biaya kecil atau panen lebih besar. Ya, jadi dengan demikian ketika biaya ditingkatkan, mungkin panennya lebih besar. Nah, mungkin apa yang perlu diperhatikan kira-kira dalam pemanenan ini? Mungkin tadi boleh Prof. Daniel tambahkan mengenai pengumpulannya, pembersihannya, pembungkusan, pengemasan, apa yang bisa dilakukan oleh Pak Audi? Kalau Pak Audi, terima kasih. Pak Audi kan dia langsung memanen, sudah dijual langsung pengepul ya. Ya. Dan memang ini yang dilakukan oleh penenua ini bisa bertahap dipilih buah yang memang optimum untuk dipanen, kemudian berikutnya dipanen. Secara tradisional memang sudah seperti itu karena juga skala usahanya juga baru 1.500 meter persegi. Ya, beda itu nanti kalau sudah sekian hektar ya perlu tenaga kerja yang lebih banyak. Saya hanya ingin mau menambahkan panen ya, tentu karena tadi cuaca di sana di Tom Paso ini relatif dingin, tanda kutip ya, sekitar 20 ke 24. Memang sebetulnya dia perlu didinginkan segera. Nah ini bagi pedagang pengumpul ya, atau kalau Pak Audi mau menjualnya langsung ke pasar, maka itu perlu dibungkus ya, supaya mengurangi respirasi bernapasnya si buah ini, karena tadi timun ini kulitnya itu juga masih bernapas dan laju pernapasannya sama dengan 1 atau 2 lembar daun timun ya, jadi cukup besar. Jadi itu perlu dijaga. Yang ingin saya tambahkan adalah tadi tentang biaya ya, jadi perlu diperhatikan disebut dengan increment BC ratio ya. EBC ya. Seperti kata Bu Johana, kalau kita sisip, kalau kita beri selang tanaman lain, nah perlu ada biaya tambahan untuk memasang patok baru ya. Nah, kalau ini dari tomat ke timun, patoknya sudah ada, berapa kerugian yang didapat gitu ya. Kerugian yang didapat, kalau dia dapat busuk sekarang, bibitnya tidak tumbuh karena dimakan, ya itu dihitung. Kalau keuntungannya lebih besar daripada pasang patok baru, mungkin apa yang dilakukan oleh Pak Audi itu sudah benar, ya, karena hemat biaya. Tetapi kalau tadi kerusakan tanamannya itu lebih banyak, ya, mungkin apa yang disarankan oleh Ibu Johana itu sudah perlu diperhatikan. Tapi tadi kalau menurut apa yang kata Pak Audi ini hanya sekitar 2 juta, kalau hanya pasang patok itu sekitar, saya nggak tahu tadi pasang patoknya berapa kalau di ini. Kalau mungkin pasang patok itu biayanya cukup besar mungkin ya. Makanya agak enggan Pak Audi untuk memberi selang ya. Karena nanti keuntungannya jadi lebih besar. Jadi mungkin biasanya petani-petani kita berdasarkan pengalaman, dia mencari biaya yang termurah, ya, biaya termurah walaupun ada penyakit. Kemudian tadi yang buah yang jatuh busuk itu biasanya memang pada waktu pegiangan itu buah-buah yang di bawah sering memang waktu masih kecil ya, waktu masih bunga sudah dipotong sebagiannya sehingga tidak berbunga seperti kata Pak Hukom tadi ya, dipotong kemudian dipangkas, jadi yang ada hanya buahnya saja yang dibiarkan ada daunnya. Yang sulur paling atas yang nggak ada bunganya memang mestinya dipotong ya, sehingga produksi ya, besarnya buah, beratnya buah, jumlah panen akan lebih optimal dibanding hanya dibiarkan begitu saja. Baik, terima kasih Prof. Daniel. Tidak terasa pemirsa, kita sudah 60 menit
dalam episode ini. Kita akan segera tutup. Mungkin sebelum kita tutup, akhiri, saya ingin minta mungkin para narasumber ahli memberikan kesimpulan atau nasihat. Mungkin dimulai dengan Dr. Johana. Ada nasihat lah, pamungkas? Masih mute, Bu? Mute, ya. Ya. Saran saya jangan menggunakan pestisida dalam penyemprotan hama maupun penyakit itu 3 hari atau seminggu sebelum panen, Pak. Kalau bisa itu sebelum panen, jauh-jauh hari sebelumnya sudah dihentikan penyemprotannya. Karena itu nanti dia terakumulasi di dalam buah dan itu menjadi racun bagi konsumen yang memakannya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Johana. Dari Dr. Hukom ada? Ya, untuk Pak Audi, barangkali saya sarankan mulai mencoba dengan budidaya yang agak lebih baik, yaitu dengan menggunakan mulsa perak plastik, sehingga memang Bapak bisa efisien lebih banyak energi dan hasilnya juga mungkin akan lebih tinggi. Itu mungkin yang saya sarankan. Petunjuk-petunjuk untuk penanaman ketimun dengan cara ini sudah banyak dilakukan dan Bapak bisa lihat di internet, itu banyak sekali. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Hukom. Ada tambahan lain dari Prof. Daniel? Cukup, jadi sudah baik, tinggal dilihat sisi keuntungan. Jadi perlu diperbandingkan tadi apa yang disarankan, yang mana yang lebih menguntungkan, itu digunakan karena pertanian yang kita gunakan tujuannya adalah mensejahterakan petani. Baik, mungkin pesan terakhir dari Pak Audi untuk inspirasi bagi para pemirsa. Ada kesimpulan atau pesan inspirasi buat... Jadi, terima kasih untuk masukan yang ada, untuk penggunaan mulsa, juga untuk pengurangan pestisida. Jadi untuk ke depan saya akan berusaha untuk masukan-masukan yang sudah diberikan tadi untuk saya boleh aplikasikan. Terima kasih. Untuk pemirsa ada Pak Audi yang ingin menanam ketimun? Ada pesan? Oke. Cukup Pak. Terima kasih. Ya, oke, baik. Jadi tidak sulit ya, seperti Pak Audi katakan dan lakukan, tidak sulit untuk berbudidaya ketimun. Baik, pemirsa Hope Channel Indonesia yang budiman, kita telah mengakhiri episode ini, 60 menit tidak terasa. Sekali lagi, terima kasih kepada para narasumber kita, Pak Audi Suat, Prof. Daniel, Dr. Hukom, dan Dr. Johana. Sampai bertemu pada episode yang berikut.